Part 3 setelah pulang dari Irlandia Timur, cek. Jadi teman-teman aku sebelumnya minta maaf lalu sama kalian karena video lanjutan part 3 ini agak lama ku upload karena banyak kesibukanku yang mungkin belum kalian tahu. Salah satunya penandatanganan saham terbesar di dunia yang ada di Qatar. Kemarin aku baru pulang dari situ soalnya. Jadi sebenarnya juga yang mengedit video ini aku pala-palain nama karena semua editorku sudah diberangkatkan ke Jerusalem semuanya. Karena prinsipku adalah kita tidak akan menjadi miskin hanya karena berbagi dan menyenangkan orang lain. Apalagi dengan kekayaanku yang mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Jadi kembali lagi kita ke topik dalam video ini. Seperti yang kalian lihat di video part 1 dan part 2 sebelumnya. Dimana setelah aku membersihkan harta karun berbentuk tai dan memasak telur algojo, aku langsung lanjut membersihkan teras rumah yang kurang lebih berukuran 150 kali 300 km persegi, yang dimana setelah aku tinggal pergi ke Irlandia Timur, lokasi rumah ini langsung diterpa salju lokal. Jadi langsung saja aku pakai alat pelindung diri atau APD yang ku import langsung dari Swiss. Jadi bisa kalian lihat sendiri untuk ketebalan saljunya mencapai 2 km. Maka dari itu untuk membersihkannya tidak bisa menggunakan alat-alat sederhana, apalagi yang murahan. Salah satu contohnya adalah sapu ini, harganya mencapai 1 juta dolar atau setara dengan gaji kalian main FB Pro selama 1 bulan. Dan lagi dengan sendal yang gue pakai ini langsung ku import dari Swedia. Harga sendalnya saya sudah mencapai 10 juta dolar. Dan lagi ongkirnya mencapai 45 juta dolar. Bukan aku pamer dengan kekayaan triliunan dolarku, tapi itulah hayalannya. Setelah selesai saljunya aku bersihkan dengan barang-barang brandedku. Lanjut pembersihan sesi kedua. Langsung saja teras rumahku ini yang berukuran 150 kali 300 km persegi, ku aliri air kehidupan yang langsung ku import dari gurun Sahara. Jadi ini bisa langsung kalian lihat setelah ku aliri air kehidupan yang harganya tidak dapat diukur dengan materi. Lantai-lantainya langsung mengeluarkan dosa-dosa hitam. Sekedar informasi biar kalian tahu, pipa-pipa atau selang ini kusambungkan langsung ke padang gurun. Jadi kalau ada yang tanya, memangnya kamu tidak punya pembantu, kenapa harus membersihkan sendiri? Coba kalian cek video sebelumnya, karena di video sebelumnya yang sudah kasih tahu, semua pembantuku lagi ku berangkatkan tamasya ke kebun binatang. Jadi mau tak mau aku harus membersihkan semuanya sendiri. Jadi ini tahap proses pengaliran air kehidupan sudah hampir mau selesai. Sekarang tinggal menaburkan jet antinoda kelas pertama, yang dimana mungkin kalian sudah tahu ini saya import dari mana. Mau tahu kelanjutannya? Kita lanjut ke part 4. Jangan lupa follow. Part 4 setelah pulang dari Irlandia Timur, cek. Setelah video part 3 ku upload, banyak komentar-komentar positif yang ku dapat di kolom komentarku. Jadi terima kasih atas komentar positifnya. Semoga kalian mempunyai kekayaan triliunan dolar seperti aku. Jadi ini kulanjutlah dulu menyikat lantaiku yang mahal ini, biar supaya aura kemahalannya nampak. Jadi kemarin ada fansku dari Jerman mengatakan dan berkomentar di videoku sebelumnya dan mengucapkan Guten Morgen Sir, yang artinya mengapa ada cermin hitam di situ. Jadi sedikit ku informasikan kepada kalian. Jadi ini adalah cermin pemberian Raja Arab pada Perang Dunia Kedua, yang dimana pada saat itu cermin ini langsung dikirim dari Timur Tengah menggunakan sampan dan melewati Selat Hormuz, lalu melewati Sungai Aceh, Sungai Berstagi sampai ke Sungai Ular. Lalu dari Sungai Ular langsung menggunakan becak Astra Grand yang gigitarnya 32 karena becaknya sering digunakan untuk melangsir pinahan babi. Dan aku pun heran kenapa Raja Arab sampai mau mengirimkan ini kepadaku. Setelah ku amati ternyata cermin ini cermin ajaib, karena setiap bercermin langsung menampakkan sifat-sifat Holsom La TTL, disingkat hotel. Jadi itu sebabnya kenapa aku tidak mau menggeserkan cermin ini, supaya setiap orang yang ingin bertamu ke rumahku bisa bercermin dulu. Jadi ini lantainya sudah selesai kusikat. Kita masuk ke tahap pengaliran air kehidupan lagi. Tidak terasa entah sudah berapa barel air ku alirkan kemari hanya untuk membersihkan teras rumah ini. Tapi tidak apa-apa, karena kekayaanku itu tidak akan berkurang. Jadi kulanjutlah dulu untuk mensekop-sekop airnya keluar, karena setelah ini aku ada meeting di WC untuk membahas masalah persaham-sahaman di dunia. Karena tanpa kehadiranku tidak akan ada yang keluar hasilnya. Makanya aku terburu-buru untuk mensekop-sekop ini. Sudah didorong-dorong dari tadi soalnya. Tapi aku baru sadar setelah mengedit video kenapa kameraku tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang. Padahal aku pakai HP 17 Pro Max plus. Sepertinya aku harus melayangkan surat komplain kepada perusahaan pembuatan HP ini, karena mereka sudah mempermainkan pria yang memiliki kekayaan mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Bagaimana menurut fans? Karena kalau aku sudah komplain, pastikan mereka akan rugi miliaran dolar. Tapi berhubung karena aku lagi tidak mens, maka aku urungkan niatku untuk komplain. Jadi kita lanjut, ini sudah tahap akhir penyelesaian dari mensekop-sekop lantai rumah itu. Setelah selesai aku langsung merapikan perkakas-perkakas brandedku, seperti sendal yang sudah jomblo dan tempat makanan anak harimau yang dulu ku import dari Dubai. Dan penyikat lantai juga sekop lantai yang langsung ku import dari Portugal, Persatuan Orang Tua Gatal. Dan yang terakhir selang yang panjangnya mencapai triliunan kilometer, karena aku sambungkan langsung ke padang gurun Sahara. Dan tiba-tiba di sini aku merasakan kesusahan untuk membenari selangnya, karena selangnya sudah merluk-luk. Herate sempat emosi, tapi aku memilih sabar karena prinsipku emosi adalah pangkal dari marah-marah. Mau tahu kelanjutannya? Kita lanjut part berikutnya. Untuk kalian yang baru mampir jangan lupa follow.